Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Tim asuhan Indra Safri atau tim Indonesia U24 di luar dugaan takluk dari China Taipei dengan 0-1 dalam pertandingan kedua cabang sepak bola di Asian Games 2023 di Hangzhou saat pemain Cina Qin Wen ya di menit 47 menaklukkan penjaga gawang Adi Satrio dalam duel yang berlangsung di Stadion Shijing di Normal University. Dan memang ini mengejutkan kalau bisa dikatakan. China Taipei pertandingan pertama kalah dari Korut dengan 0-2 dan kita menang melawan Kyrgyzstan. Nah ini ketika masuk lapangan ada timbul optimisme. Ya, rasa begitu kuat ya, percaya diri ini untuk bisa mengalahkan China Taipei. Ya, karena kalau menang melawan China Taipei sudah pasti 6 poin kita akan lolos ke 16 besar. Nah, dengan kekalahan ini menjadi ramai di grup F. Walaupun memang kita masih ada di peringkat kedua. Ya, setelah Korea Utara sudah memainkan 2 pertandingan. Masih akan ada pertandingan antara Korea Utara dan Kyrgyzstan. Ini juga menentukan. Ini sangat seksi di grup F ini. China Taipei menang 1-0 tapi masih di peringkat ketiga. Karena kalah selisih gol dari Indonesia. Indonesia memasukkan 2, kemasukan 1. China Taipei memasukkan 1. Kemasukan 2. Tapi apapun itu memang ini kekalahan yang ya mengecewakan memang. Terutama juga bukan hanya bagi official atau Indra Safri, tapi penonton kita atau netizennya melihat memang wajar tidak puas dengan cara bermain kita, seperti bermain kebingungan lapangan, masih banyak kesalahan-kesalahan passing, cara membuild up serangan juga tidak terlihat dengan sangat baik. Nah, artinya pemain-pemain kita boleh menguasai permainan. Oke, kalau bisa melihat. Tetapi kan bukan di sini masalahnya. Kita menguasai permainan, tetapi kita tidak bisa mencetak sebiji gol pun ke gawang Chiu Yu Hung. Ini penjaga gawang dari Taiwan. Ini kan sia-sia. Percuma. Memang sengaja pelatih dari China Taipei ini, yaitu Chen Junming, tahu bahwa Indonesia pasti akan menguasai permainan dengan ball position yang tinggi. Mereka tahu itu. Makanya dia menyuruh tim dia untuk lebih banyak menunggu untuk counter attack, dan itu yang mereka bisa mendapatkan gol kan yang sangat cepat dari sisi kanan pertahanan kita, dan mereka bisa meng-crossing sebelum ada gol dari Qin Wen menit 47. Nah, dengan cara mereka menunggu, mereka ingin membuat pemain-pemain itu frustrasi karena mereka bertahan dengan sangat dalam, dan taktik yang saya pikir ini tidak salah, bagus buat China Taipei karena mereka tahu secara kualitas Indonesia lah tim yang oke ya. Tetapi cara mereka bertahan sangat rapi. Itu yang membuat kita ini sulit, pemain-pemain kita. Ketika mendekati kotak penalti, bingung, tidak tahu berbuat apa. Ya, kalaupun bisa menembak dari luar kotak penalti, kadang bola melayang dan atau on target ya sekali-sekali. Ya, tetapi kita tidak punya kreativitas, kalau bisa dikatakan. Di lini tengah juga sangat kurang. Yang dibutuhkan kreativitas kita ini kan. Kalau kita cuma banyak memindahkan bola, penguasaan bola, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya sama saya bilang tadi, ini percuma. Ya. Sementara lawan bermain dengan sangat baik. Disiplin mereka menjaga daerah, menjaga lawan sangat bagus. Mereka tahu kita punya Egy di depan, punya Ramai Rumaki, sehingga ini terus di pressing dengan tinggi, di marking dengan bagus. Kepemimpinan kapten kesebelasan China Taipei juga bagus. Po Liang Chen bermain dengan sangat tenang, mereka lebih sabar menunggu. Nah, itu yang membuat kita dalam pertandingan ini tumbang. Ya, mungkin saja terlalu overconfidence, bisa saja percaya diri terlalu berlebihan sehingga kita tidak berkembang permainan kita ya. Ketika kita tidak bisa membuat gol di babak pertama, saya sudah berpikir bahwa kita akan mendapatkan kesulitan. Kalau untuk bisa memenangkan pertandingan ya melawan China Taipei, kita harus bisa membuat gol di 45 menit babak pertama. Tapi kesulitan kita dapatkan ya untuk bagaimana membongkar pertahanan lawan yang begitu kuat ya bermain. Saya pikir di belakang mereka sangat bagus ya. Selain penjaga gawang Chiu Yu Hung, mereka punya 4 pemain belakang yang sangat kuat yang saya lihat ya. Bagaimana dengan Tu Xiaoqi, kemudian Wang Yiyao, pemain mereka ada Liang Menxin, kemudian ada Wu Yanse. Ini semua bermain dengan baik sekali untuk menutup rapat pertahanan. Ketika ditekan oleh Indonesia, mereka turun dengan baik. Gelandang mereka juga sangat bagus untuk bisa membantu ya pertahanan. Saya kira mereka bukan bermain dengan 4, bahkan ada 5 bermain belakang. Kalau ditekan mereka bisa menjadi 7-8 pemain yang berada di dalam kotak penalti, dan ini yang menyulitkan kita. Sehingga cara kita selalu bermain membangun dari sisi flank. Sudah terbaca oleh lawan. Ketika lawan tuh ada 7 pemain di dalam, kita sulit untuk bisa masuk.
ya untuk bisa menaklukkan penjagawan Chiu Yu Hung. Jadi ini menjadi PR saya pikir bagi Indra Safri karena kita masih punya pertandingan satu yang krusial di akhir tanggal 24 nanti menghadapi Korea Utara. Kita akan lihat mungkin kalau Korea Utara bisa menaklukkan Kyrgyzstan ya bisa out ya dalam di grup F dan sudah pasti Korea Utara akan lolos. Tapi kalau Kyrgyzstan yang menang, ini yang rame. Karena keempat tim sama-sama sudah mengantongi kemenangan. Nah, itu yang bisa terjadi di sini sehingga pertarungan kita dan Korea Utara ya menjadi lebih sulit ya. Karena Korea Utara juga tentunya ingin menang. Kalau Korea Utara sampai dikalahkan oleh Kyrgyzstan. Karena memang di luar dugaan. Kalau kita bisa menang ya udah pasti kita mendapatkan satu tiket untuk bisa lolos. Dan ini saya pikir wajar kalau Cina Taipei begitu peluit panjang dibunyikan oleh wasit asal Maldives yaitu Mohamed. Ya mereka bersorak gembira karena mereka juga mungkin terkejut. Kaget kalau mereka bisa menang melawan Indonesia yang lebih difavoritkan. Lebih diunggul. Nah, Indra Safri sekarang sudah bisa melihat kekurangan demi kekurangan yang ada pada pemain-pemain kita. Ya, transisi permainan juga saya pikir kurang sekali kelihatan. Nah, itu yang terlihat di lapangan kita. Cara reading the game pemain-pemain kita kali ini memang kurang begitu bagus. Nah, ketika masuk lapangan juga saya melihat memang ada 4 pergantian pemain. Kalau nggak salah dalam pertandingan ini dengan starting 11 yang dilepaskan oleh Indra Safri. Ya, Hernando Ari tidak main, Adi Satrio yang masuk di bawah Mistar. Kemudian Bagas Kava juga masuk mengisi posisi dari Robbie Darwish. Robbie Darwish memang main di babak kedua, tapi lebih awal adalah Bagas Kava. Andi Setio juga di posisi back tengah, berpasangan dengan Rizky Ridho juga tidak bermain. Afrian Dewanga yang turun untuk bisa bermain pertama. Di sektor tengah, Taufani yang mungkin diistirahatkan dan masuk Ananda Raihan. Selebihnya kan sama, ada Egy di depan, ada Ramai Rumakik, ada Sarian Abimanyu, ya, Rahmat Irianto juga ikut bermain ya dengan Titan yang walaupun diganti, tapi saya pikir bagi Indra Safri harus bisa melihat ini ya. Kalau dia mempertahankan pemain-pemain kemarin yang di awal the winning team itu bermain mungkin agak lain, tapi ya semua tergantung dari Indra Safri, dia lebih tahu dengan kondisi timnya. Tapi ini menjadi pukulan ya, tamparan keras buat kita di mana kita yakin tadinya untuk bisa menang melawan Cina Taipei, namun sekarang berbalik. Kita justru kalah. Kalau hasil imbang saja kita dapat, ini aman bagi kita. Kita juga sudah bisa membuat tiket lolos jika imbang. Karena paling tidak kan kita bisa mendapatkan, kalau bukan runner up, ya peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos. Nah, dengan posisi kita kalah 1 ini, nah itu yang rame. Yang kita akan tunggu nantinya tergantung dari hasil pertandingan dengan Korea Utara, Kyrgyzstan ya. Kalau Korea Utara menang tentunya akan lebih ya enak ya bagi kita ke pertandingan terakhir karena Korea mungkin akan memainkan pemain-pemain lapis kedua dengan 6 poin, mereka sudah aman, cukup imbang melawan Indonesia ataupun kalah tetap akan lolos. Nah, kita akan tunggu nantinya bagaimana ya. Kembali Indra Safri tentunya harus mengevaluasi permainan yang mengecewakan dalam menghadapi Cina Taipei di mana kita tidak bisa membuat 1 gol pun ke gawang Cina Taipei. Ya, tentunya ada catatan-catatan bagi Indra Safri untuk ada perbaikan-perbaikan dalam pertandingan tanggal 24. Ya, tetap semangat bagi timnas U24 karena Anda belum tersisi, posisi masih di urutan kedua, Cina Taipei ketiga, korut di atas, sehingga kita masih punya peluang. Artinya bermain imbang juga dengan Korea Utara bagi kita aman untuk mendapatkan salah satu slot di 5 tim terbaik dari urutan ketiga. Ya, sampai di sini untuk pembahasan kita bagaimana Indonesia ditaklukkan oleh Cina Taipei yang sama sekali semua pasti terkaget-kaget dengan hasil ini. Tapi ya kalau melihat dari pertandingan tadi ya wajar kita bisa harus menerima kekalahan ini karena lawan bermain dengan sangat rapi. Kita yang tidak rapi dalam cara kita bermain. Itu saja. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.